Beliau mengamanahkan ke saya titip masyarakat Bangkalan. Ya kita standby-nya di rumah. Apakah Jadi Bapak... saya ini termasuk tahanan kota. Pernah kejadian datang ke rumah saya malam Jumat itu dengan bau yang tidak mengenakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Zainab Zuraidah, tetap di acara Zura Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu yang begitu spesial. Dan menurut saya tidak banyak yang ada di atas muka buminya Allah ini. Dan menurut saya nanti pada endingnya kita petik hikmah dari kisah beliau, bagaimana perjuangan beliau dari melayani atau mengabdi kepada suatu lembaga atau mengabdi kepada sistem di pekerjaan beliau. Nah, tentunya dengan hati dan jiwa raga yang begitu hebatnya dan jarang dimiliki oleh manusia-manusia yang pada umumnya. Yuk kita sapa beliau. Mari silahkan. Yuk. Assalamualaikum Pak Sugianto. Waalaikumsalam Ibu Zainab. Gimana kabarnya pada hari ini Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini tadi dinas kah? Iya, dinas tadi. Alhamdulillah. Bapak, tentunya saya penasaran sekali dengan kisah Bapak. Dengan sepak terjang profesi Bapak yang di dalamnya dari kata forensik. Nah, kan forensik banyak akhirnya. Ada beberapa bagian-bagian. Nah, ini profesi Bapak apa sih? Iya. Terima kasih Ibu. Kebetulan saya itu sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Alhamdulillah, ada di lingkungan Rumah Sakit Syarifah Hambami Rato Ebu Bangkalan. Di mana rumah sakit tersebut merupakan ikon kesehatan untuk masyarakat Bangkalan. Kebetulan saya pada bagian pemulasaraan jenazah. Dalam arti forensik itu menyangkut masalah di situ ada pemeriksaan jenazah, juga masalah pengawetan jenazah, termasuk penguburan jenazah. Jadi dikemas dalam istilah itu sekarang namanya forensik. Oke. Dan lagi forensik itu ya banyak macamnya. Ada kriminal forensik, ada psikologi forensik, terus dan lain-lain. Mungkin itu dalam hal bidang-bidang yang lainnya yang menyangkut dengan hubungan dengan forensik. Nah, justru saya menemukan data Bapak adalah bergelar SH. Bagaimana seorang sarjana hukum bisa ada di lingkup rumah sakit pada bagian pemulasaraan jenazah, begitu Pak? Kenapa Bapak? Memang pemulasaraan jenazah itu berkaitan erat dengan hukum. Jadi seyoknya pada waktu itu saya juga merasa melanjutkan keilmuan khususnya bidang hukum karena ada berkaitan dengan forensik. Jadi yang paling klop, makanya saya itu kuliah pada bagian hukum. Dan lagi yang namanya di pemulasaraan jenazah itu yang merupakan penunjang BAP dari suatu penyidikan. Dari suatu kejadian ya Pak? Kejadian perkara. Itu salah satu bukti. Termasuk yang kita terbitkan itu namanya visum et repertum. Jadi itu dalam KUHP pasal 183 itu salah satu barang bukti di antara 8 berita acara perkara, itu salah satunya visum et repertum yang mana yang kita lakukan di bagian pemulasaraan jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Samrabu Bangkalan. Bapak, mohon izin bertanya. Iya, monggo Bu. Pak, kira-kira jam kerjanya Bapak itu jam berapa Pak? Kan kalau orang meninggal itu kan tidak bisa ditentukan. Kan kalau biasanya pegawai-pegawai yang lain
mungkin di jam-jam yang lain ada jam dinasnya, misalnya bagian bidan atau bagian dokter spesialis jantung atau dokter-dokter yang lain kan begitu. Nah, kerjanya jenengan ini kan di bagian pemulasaraan, Pak. Terus jam kerjanya tuh gimana, Pak? Betul. Ini kok saya ingin tahu sekali apa yang terjadi di jam-jam tersebut juga. Memang saya semenjak full Nih. di bagian pemulasaraan jenazah itu mulai dari tahun 1993. Itu pun atas amanah dari almarhum Kiai Haji Amin Imron. Jadi setelah itu dia Bapaknya Pak Bupati. Bapaknya Bapak Bupati yang sekarang ini. Iya. Beliau mengamanahkan ke saya titip masyarakat Bangkalan. Saya titip orang Bangkalan. Jadi mulai dengan adanya amanah dari beliau, saya merasa tanggung jawab itu lebih dari segala-galanya. Khususnya bagian pelayanan jenazah di Kabupaten Bangkalan dan luar Kabupaten Bangkalan kalau itu memang ada identitas jenazah yang meninggal di rumah sakit Bangkalan atau di wilayah hukum Kabupaten Bangkalan. Memang jadwal saya itu dari jam 7 sampai jam 2. Jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Itu yang realnya. Yang jadwal jadwal kerjanya. Tapi setelah itu dari jam 2 siang sampai jam 7 pagi itu on call. On call. Jadi misalnya ada jenazah kapan saja, jam berapa, malam, pas tidur, hujan, angin. Kalau sudah ada jenazah lebih-lebih dipanggil oleh rumah sakit atau dari pihak kepolisian sebagai permintaan visum et repertum, ya kita berangkat. Alhamdulillah dari 93 kita tidak pernah cuti walaupun 1 hari. Dari 93 nggak pernah cuti sampai hari ini. Tidak pernah cuti sama sekali. Kenapa? Nanti cuti juga dipanggil ya percuma aja. Jadi biar kita itu tidak cuti. Jadi maaf aja, itu kerja saya itu memang mulai dari 93 itu bisa dikatakan siang dan malam. Ya kalau memang tidak ada jenazah yang perlu divisum atau yang dimandikan atau dibalsem, pengawetan, ya kita standby-nya di rumah. Apakah Jadi Bapak... saya ini termasuk tahanan kota. Oh. Tahanan kota. Selama Dan hatinya memegang di Bapak pemurasaan jenazah. Nah, Bapak apalagi berkata seperti tahanan kota ya. Terus apakah Bapak sendiri terpanggil untuk peduli untuk profesi pemulasaran jenazah ini selain tahun 93 karena Kiai Amin Imron tadi, itu beraninya karena apa? Atau memang sudah berani, sudah terbiasa melakukan hal tersebut? Oh, sebelumnya memang kita itu tidak berani dan tidak mengerti apa yang dimaksud dengan pemulasaraan jenazah. Makanya dengan itu saya minta sekolah ke pimpinan, ke direktur. Waktu itu yang menjabat direkturnya Dr. Burkon. Jadi saya itu sekolah ke IKK Dr. Sutomo di Surabaya. Atas persetujuan beliau, almarhum Kiai Haji Amin Imron, maka waktu itu saya sekolah ke Dr. Sutomo. Dan itu pun di Dr. Sutomo itu 24 jam sekolahnya. Jadi saya tidur di kamar mayat, kerja terus. Itu magang apa sekolah, Pak? Itu training istilahnya. Oh, training. Dari rumah sakit. Istilahnya diklat. Bagian ilmu kedokteran kehakiman. Berarti jenengan sekolah sambil tidur juga di tempat kamar jenazah? Iya, karena waktu itu kepala IKK-nya itu Profesor Harun, Prof Harun, itu memang saya tidak boleh kos di luar. Jadi saya itu harus tidur di kamar mayat itu waktu itu. Jadi kerja saya itu ya juga dari 7 sampai jam 7 pagi. On-call terus selama 3 bulan. Bagaimana perasaan Bapak waktu pertama masih belajar mencari ilmu pemulasaraan itu sendiri, dan Bapak ternyata harus praktek langsung?
Ya, kebetulan pada waktu itu saya memang pengalaman dari anak seorang jagal sapi. Nah, jadi ada kesamaan antara secara teknis bidang otopsi itu sudah kita punya basicnya dari merawat Bapak, jagal sapi sama otopsi gimana, Pak? Jadi hampir sama gitu. Makanya teman-teman yang di Dr. Sutomo itu merasa heran. Kenapa kok langsung tahu? Ya karena basic saya juga istilahnya ada di pemotongan sapi gitu. Jadi sudah terbiasa ya melihat iya. darah dan biasa melihat ya kata jenengan otopsi atau motong-motong itu tadi. Iya, jadi pengalaman dari situ. Hanya tinggal kita memperdalam teorinya aja. Teori ilmu kedokteran kehakiman. Pada waktu itu istilahnya sebelum adanya ilmu forensik. Berarti IKK itu tadi ya, IKK, Pak ya? Ya. Nah, pada saat belajar 3 bulan tersebut, ada kejadian aneh kah atau memang mulus-mulus aja belajar ilmunya selama 3 bulan di Dr. Sutomo itu? Ya memang waktu itu perjuangan berat untuk saya. Karena waktu itu saya mencari ilmu. Belajar ya Belajar. akhirnya? Pernah suatu saat itu dokter kepala IKK-nya itu Prof. Harun itu pernah memperlihatkan suatu buku. Kebetulan buku itu memang sumber dari ilmu kedokteran kehakiman atau forensik ini. Makanya saya dengan memelas minta fotokopi, ya ternyata tidak dikasih waktu itu. Ya sempat saya memfotokopi, menyalin tanpa sepengetahuan dia karena ini ilmu, tidak apa-apa untuk kebaikan orang banyak gitu. Ya memang akhirnya dia itu memang tidak sepantasnya mengajarkan saya karena yang sana itu yang sekolah itu dokter yang mau ambil spesialis. Sedangkan kita hanya prajurit dari Bangkalan, istilahnya bonek sekarang gitu. Dengan mencari ilmu selama 3 bulan, kemauan yang keras, akhirnya kita mendapat sumber ilmu forensik. Ya alhamdulillah, sampai dokter-dokter yang di Dr. Sutomo itu heran ke saya, ini kok bisa, ini kok bisa, tahu dari mana ini sampai gini. Sampai saya disuruh pindah ke Dr. Sutomo waktu itu. Kamu pindah aja ke sini, Bangkalan sudah, biar nanti ada yang gantiin, yang ngirim lagi tenaga. Kamu pindah di sini aja gini. Ya pada waktu itu teman-teman di kedokteran kehakiman itu merasa ada satu jenazah itu mati mendadak karena santet. Mati mendadak karena santet. Itu lalu kebetulan seingat saya itu orang Kenjeran. Dan itu jeragan besi di dalam rumah, kira-kira matinya itu sudah kurang lebih dari perhitungan kedokteran kehakiman itu 3 hari. Dengan bau yang sangat menyengat sekali. Karena sudah 3 hari ya Pak ya? Setelah terjadi waktu itu dilakukan otopsi, ternyata ada itu sebangsa bahan-bahan ilmu santet atau ilmu sihir. Yang ada di tubuhnya di dalam tubuh tersebut. Korban, ya. Makanya teman-teman dokter-dokter di Dr. Sutomo itu merasa dia itu ya tidak tahu gimana gitu, suruh pindah. Saya tidak mau. Saya bilang, saya ini sudah dapat amanah dari tokoh dan kiai masyarakat dari Bangkalan. Saya bilang ini saya dapat amanah dari kiai ini, sekarang menjabat DPR di pusat. Yaitu Kiai Haji Amin Imron. Mungkin waktu itu ada yang tahu, salah satu dokter itu ke beliaunya, oh benar itu kalau gitu saya tidak berani ngambil kamu ke sini. Ini sepintas waktu di Dr. Sutomo. Akhirnya setelah menimba ilmu IKK tersebut, jenengan balik ke Bangkalan. Ya. Tahun 93 juga saya masuk 13 November 1993 sampai 13 Desember 1993. Saya hanya ditempuh 3 bulan. 3 bulan. Setelah itu dengan balik. Sistem sistem perkuliahannya itu siang malam. Dan tidurnya di lokasi. Tidurnya di lokasi tempat di kamar kerja.
Bapak, Bapak waktu itu sudah menikah apa belum? Waktu itu saya sudah menikah. Terus bagaimana pendapat pasangan Bapak? Ya, waktu itu kebetulan dia itu merasa ketakutan karena saya itu sebagai petugas pemulasaraan jenazah. Dia itu merasa takut dan memang dia itu agak ke horor-horor itu memang agak takut. Pernah satu saat saya kedatangan tamu tak diundang. Dia itu notok pintu 3 kali, setelah dibuka ternyata tidak ada. Ya memang itu kemungkinan arwah yang dari rumah sakit mau main ke rumah saya. Gitu. Mau berterima kasih sama Bapak? Kemungkinan ya. Waktu itu saya pas nyantai sama istri saya, lihat TV waktu itu pas ada Terus saya siasati biar tidak takut. Oh itu si A itu kebetulan sepupunya istri saya. Mau ngajak keluar ke depan Masjid Jami Burneh itu. Ternyata dia tidak percaya kalau itu memang tamu tidak diundang, yang tanpa kasat mata gitu. Nah pada saat di Kabupaten Bangkalan sendiri, jenengan tahun 93 sampai sekarang? Iya betul Bu. Nah, pada saat tahun 93 sampai sekarang, ini sudah dalam satu hari, apakah mesti megang jenazah jenengan? Ya kebetulan memang volume kunjungan jenazah yang diperlukan, yang membutuhkan visum et repertum, itu memang jarang. Ya rata-rata itu dalam 1 bulan bisa 4, bisa 5. Kejadian apa aja Pak? Kejadian itu karena apa aja biasanya ya, jenengan 99% itu kecelakaan lalu lintas. Jadi 1%-nya itu ya pembunuhan, penganiayaan, tenggelam, atau dari penemuan mayat Mr. X gitu. Jadi kalau ada Mr. X, jadi kita yang nguburkan di TPU Banjaran. Gitu. Jadi tidak begitu banyak dengan adanya volume meninggal ini, ya kira-kira rata-rata 4 sampai 5. Oke. Mohon izin bertanya lagi Pak. Bapak ini kan juga dalam keadaan sekarang hidup kan banyak berjumpa dengan aneka macam, aneka ragam karakter manusia. Kan begitu Pak? Betul. Lalu jenengan akhirnya melakukan tugas jenengan pemulasaraan jenazah juga dengan berbagai macam karakter. Mulai dari yang terbunuh, mulai dari yang kecelakaan, ataupun yang tenggelam dan hal yang lainnya. Nah, apa Pak? Mungkin pelajaran juga buat kita-kita. Kalau orang sudah meninggal atau sudah menjadi jenazah, ini kan terkadang begini Pak. Dari kecil saya dididik begini, Zainab, jadilah orang yang memikirkan nanti pada saatnya, suatu saat nanti kamu akan pulang kembali. Dari kamu tidak ada dan kamu ada, akhirnya kamu juga akan menjadi tidak ada. Jadi hati-hati dengan sikap, ucapan, dan perilaku karena itu yang akan mencerminkan kita pada saat meninggal. Nah, terus bagaimana Pak pada saat jenengan akhirnya melihat yang korban kekerasan atau laka, itu apa Pak? Mungkin bisa diceritakan, oh kita semasa hidup lebih baik bagaimana, oh kita harus bagaimana. Karena kan kalau kecelakaan itu juga akhir dari sebuah cerita. Meninggal dalam kekerasan juga bisa akhir dari sebuah cerita. Tenggelam pun akhir dari sebuah cerita. Dari pengalamannya Pak Sugianto, melihat dengan beraneka macam jenazah. Mungkin apa yang bisa disimpulkan buat kami-kami yang ada di sini Pak? Iya. Iya, monggo. Memang kehidupan di dunia ini tidak luput dengan benar dan salah, Nggih. baik dan buruk. Seseorang itu
tergantung dari tawakal kita kepada Allah. Dari pengalaman saya di pemulasaraan jenazah, mulai dari 93 sampai hari ini, memang seolah-olah memberi suatu pelajaran untuk saya sendiri dan mungkin bagi orang lain yang mau menerima. Suatu contoh, kalau malam Jumat dulu di rumah saya itu saya itu selalu kedatangan bau harum yang semerbak itu yang tidak ada menurut saya harumnya yang ada di muka bumi ini. Dan sebaliknya, pernah kejadian datang ke rumah saya malam Jumat itu dengan bau yang tidak mengenakkan dan menyengat, berbau busuk. Nah, itu mungkin dari situ kita bisa membedakan. Itulah akhir suatu kehidupan manusia. Jadi manusia itu memang apa ya? Kita ini sudah tahu kalau perilaku selama hidup kita ini kurang terarah, yang mungkin bukan husnul khotimah meninggalnya. Dan itu menurut pengalaman saya, karakter-karakter jenazah itu karakter yang bukan kita mendahului takdir. Memang ada tampak, ada tanda-tanda. Kalau orang itu istilahnya ibadahnya istiqomah, dia itu baik ke orang, kemungkinan besar dia itu meninggalnya itu berseri. Jadi wajah itu berseri, walaupun itu belum dimandikan, sudah tampak. Ini secara indera keenam saya itu sudah ada. Satu contoh dulu pernah ada salah satu perempuan itu bunuh diri karena suatu apa itu? Masalah. Satu permasalahan. Tapi dia bagus itu jenazahnya. Ya mungkin karena apa? Nggak ngerti. Ada amal yang diterima. Ada amal yang diterima itu. Dan lagi Bu, kalau yang meninggal itu malam Jumat, biasanya ada amal yang diterima. Itu memang di jenazahnya itu memang lain. Apa Pak lainnya? Ya orangnya sepertinya berseri, terus tersenyum. Tuh. Tapi sebaliknya, ke pihak keluarga yang merasa kehilangan berat. Kalau malam Jumat itu, ini suatu apa ya, fenomena alam ini, gitu. Ya memang kalau orang itu ibadahnya sudah bagus, ke sesama manusia juga ke Allah sudah sempurna, insya Allah dia itu meninggalnya husnul khotimah, yang ditandai dengan wajah yang berseri-seri. Itu menurut pengalaman saya di pemulasaraan jenazah. Memang beda. Ya kalau orang itu kemungkinan masa hidupnya tidak pernah lewat depan masjid mungkin atau depan tempat-tempat ibadah, ya saya kira ya beginilah mungkin apa figur-figur jenazah itu seperti itu, karakter-karakter jenazah itu ya memang sudah tampak. Nah, Pak Sugianto, dengan pengalaman jenengan melihat dari berbagai macam aspek ini, adakah yang memang memberikan tanda ke Pak Sugianto sendiri dari orang yang mempunyai amalan kurang baik hingga sampai yang mempunyai amalan baik? Misalnya nih, ada yang dari kejadian-kejadian yang kurang elok meninggal, kan begitu, dengan track record amal perbuatan atau karakter orang yang memang notabene masih kurang sempurna lah menjalankan perintahnya Allah, kan begitu. Nah, itu pernah nggak datang ke jenengan dalam bentuk atau pengalaman apa yang diterima yang paling unik dari hal sisi yang kurang mengenakkan ini? Ya itu menurut dari perbincangan saya yang tadi itu, ya memang kalau jenazah itu satu pernah ke rumah
Itu kalau malam Jumat di rumah itu harum. Berarti sesuai naik kaki, yang baik. Ya, berarti gitu. ini kemungkinan Kemungkinan ini yang jenazahnya baik. Baik dan amal perbuatannya baik karena harum. Yang kedua, kalau sebaliknya baunya menyengat, tidak enak, ya mungkin ya semuanya itu wallahu a'lam gitu. Nah, yang kedua itu tergantung dari kontak batin saya waktu itu selama penanganan jenazah. Maksudnya Kadang-kadang gimana, begini, misalnya ada jenazah, begitu saya dihubungi dari pihak rumah sakit atau dari pihak kepolisian, itu tuh merasa terburu. Berangkat itu sangat terburu-buru. Kenapa? Ya mungkin jenazahnya itu kepingin selesai. Segera. Dan segera masalah prosedur di pemeriksaan itu biar cepat clear gitu. Dan sebaliknya kalau itu jenazah itu ya menurut track recordnya, menurut saya itu riwayatnya itu saya tahu dari pihak-pihak lain begini ya, ternyata memang mau berangkat itu ke rumah sakit itu kadang-kadang males gitu. Pernah suatu saat kunci itu tertinggal di rumah, balik lagi. Ada aja ya? Ada aja yang jadi anu. Dan kalau baik, pernah dulu malam-malam saya itu pernah dikejar sama petugas Polsek Burneh waktu itu. Waktu itu yang meninggal itu kiai dari Sumeneb. Mau ke Karanganyar Kamal itu kecelakaannya di Pedeng. Tahun 96-an gitu. Jam 2 malam saya begitu di orari, waktu itu orari ndak ada telepon di rumah. Ada HT orari dari IGD, langsung saya berangkat. Dan ternyata teman-teman yang piket di Polsek itu merasa curiga ke saya. Ini kok ngebut, ada apa gitu. Akhirnya saya di stop sama teman dari Polsek bahwa ini ada jenazah dari kecelakaan. Ya memang sudah ada di panggilan hati ya? Iya, sudah terasa ke saya. Gitu. Bapak, pengalaman Bapak dengan keluarga yang paling unik, akhirnya bisa keluarga menerima bahwa profesi jenengan sebagai pemulasaran jenazah itu bagaimana? Akhirnya pas bisa nerima, pas tedung nyaman, lo ketakoan, kadik apa? Memang karena apa itu, Pak? Selama ini keluarga saya itu memang bisa dikatakan tidak nerima. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi kalau saya itu pulang dari rumah sakit, saya itu tidurnya pisah. Jadi di kamar, istilahnya ada kamar transit. Ada kamar transit gitu. Memang tidak boleh gitu. Memang tidak boleh. Oh, kamu dari rumah sakit, habis nangani jenazah gitu, sudah kamu tidur di ruang sebelah gitu. Jadi ini yang jadi apa ya? Jadi suka dukanya kita petugas pemulasaran jenazah gitu. Terus? Tapi tidak apa-apa. Dikasih orang transit ini berapa lama, Pak? Akhirnya ya, bisa gabung. Satu malam itu juga. Jadi kayak kena COVID aja disuruh isolasi mandiri. Isolasi mandiri waktu itu. Iya, maksudnya biar nggak ada efek ke keluarga begitu mungkin ya, Pak? Mungkin dia tuh hanya ketakutan semata-mata. Atau biar steril dulu sih Bapak. takut anunya ada rohnya ikut gini katanya. Okay. Mitos, hanya itu mitos saja. Bapak, sampai kapan Bapak akhirnya akan mengabdi menjadi orang yang spesial ini? Apakah nanti menunggu pensiun? Insya Allah kalau ada waktu saya pensiun ini pas kurang 3 tahun. Dari mungkin bulan November tahun 2024 saya sudah purna tugas. Tapi kalau masih Kabupaten Bangkalan masih membutuhkan tenaga saya, khususnya rumah sakit, ya kita bantu-bantu aja. Karena ini sudah melekat amanah dari tokoh masyarakat Bangkalan ini. Jadi saya itu tidak Kiai Haji Amin ini. Jadi kita ini ya terpatri di situ.
seandainya bukan amanah, siapa yang mau ada di kamar mayat? Ya kita juga dari sistem kepegawaian juga kan ada mutasi, penyegaran atau di tempat lain. Kalau waktu itu saya memang tidak mau waktu itu. Pernah ada yang nawari ke saya waktu itu. Gimana kamu kalau pindah ke sana? Sudah, terima kasih. Loh, kenapa kamu kok nolak? Ini ya saya ceritakan karena ini amanah dari beliaunya. Jadi saya itu tidak berani. Ya juga sama. Saya juga ingin jadi sekda, Bu, kan gitu. Karena beliau itu sudah mengamanahkan seperti ini. Ya sudah. Ya kita memang terpatri, hati saya itu terpatri di bagian itu, sudah menyatu dengan jiwa. Kalau Noah itu separuh jiwa, kalau saya 100% jiwa saya untuk pemulasaran jenazah. Bapak, terus Bapak kalau liburan sama keluarga gimana? Alhamdulillah selama dari 93 ini masih bisa ya? Tidak pernah berlibur. Terus bagaimana Bapak merefresh diri atau memang titik kebahagiaannya Bapak di apa sih? Boleh tahu saya? Kalau masalah merefresh atau titik kebahagiaan, itu memang saya kurang bahagia, Bu. Kenapa? Terus gimana, Pak? Kalau orang lain tiap tahun refreshing ke tempat-tempat wisata, kalau kita refreshingnya ke kamar mayat, Bu. Bapak. Jadi betul. Jadi kalau misalnya ada family, ya paling jauh ya Surabaya gitu. Wilayah-wilayah Bangkalan sekitarnya itu soalnya karena saya itu merasa merasa nanti di belakang, maksudnya di belakang itu di kamar mayat, di pemeriksaan jenazah, takut ada jenazah. Jadi orang meninggal kan enggak ada waktunya. Iya. Makanya tadi saya itu sudah bilang dari depan itu, saya ini termasuk pegawai tahanan kota. Bukan editan sil dulu yang saya juga tahanan kota kan gitu. Tapi tidak apa-apa, saya terima dengan senang hati karena itu merupakan ibadah juga kan gitu. Terus Bapak merefreshnya gimana? Saya kebetulan merefresh itu saya senang juga memelihara burung jadi saya arahkan ke sana. Biar saya itu tidak terlalu beraktivitas lebih jauh dari Kabupaten Bangkalan. Nanti biar untuk refreshing di rumah, pulang kantor atau habis melaksanakan pemeriksaan jenazah biar ada itu. Memang itu yang dibuat peralihan sama saya itu. Bapak, apa arti Bangkalan buat Bapak? Bangkalan ini memang kota religius. Jadi masyarakat Bangkalan ini, apalagi di Kabupaten Bangkalan khususnya ini ada salah satu ulama. Jadi kita punya ikon tersendiri di Kabupaten Bangkalan ini. Menurut saya, masyarakat Bangkalan ini santun dan religius. Itu memang kenapa saya bilang santun dan religius. Kalau dari kalangan pondok pesantren misalnya, ada keluarganya yang meninggal mau dibawa ke pemeriksaan jenazah, itu kebanyakan tidak mau. Tapi setelah sama saya dikasih KIE, istilahnya komunikasi informasi education, itu akhirnya mau ya untuk kepentingan hukum yang di dunia. Itu makanya masyarakat Bangkalan ini kental dengan religiusnya dan santun. Apa harapan Bapak buat bumi Bangkalan ke depannya? Mungkin sambil berpesan kepada para penebar bahagia yang ada di rumah dan anak-anak muda dan mungkin seluruh masyarakat yang mendengarkan se-Indonesia, Jawa Timur, Madura, terlebih khusus dari Kabupaten Bangkalan. Silakan Pak, singkat, tepat, matang, dan padat. Menurut saya itu, mari kita itu mendekatkan diri kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Dia itu sebagai penolong manusia. Tanpa beliau, tanpa kita mendekatkan diri, mungkin kita itu tambah jauh. Ibarat hati, kalau sudah dibersih terus menerus, insya Allah mutiara ini akan tampil gemerlap. Tapi seandainya kalau kita ini hidup di dalam hutan, tambah jauh, tambah gelap berita. Jadi saya minta tolong ke masyarakat Bangkalan, Jawa Timur, bahkan bahkan se-Indonesia. khususnya se-Indonesia. Mari kita itu berakhlak yang baik. Jadi mungkin dengan akhlak yang baik, negara ini akan makmur. Tidak ada saling tindih menindih, tidak ada saling dusta mendusta, tidak ada saling benci membenci, karena ini suatu politik. Mari kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan untuk generasi muda dari profesinya Bapak ke anak-anak muda. Terkadang kan pemulasaran agak ini buat anak-anak muda. Iya. Ya, silakan Pak. Untuk anak-anak muda khususnya generasi Bangkalan, mari kita itu membangun Bangkalan dalam hal bidang apapun, termasuk salah satu bidang di pemulasaran jenazah. Dan juga pemulasaran jenazah itu sudah dikenal masyarakat. Jadi dulu merasa ketakutan kalau ke pemulasaran jenazah, sekarang sudah banyak yang sudah tahu apa arti sebenarnya. Dan tolong kepada generasi-generasi muda Bangkalan, tidak usah takut. Mari kita sebagai estafet yang tua bisa berhenti atau pensiun, tolong yang muda-muda itu untuk melanjutkan tugas saya nanti kalau sudah purna tugas. Ya. Terima kasih Pak Sugianto. Tentunya bagi para penebar bahagia, saya menyimpulkan, mari kita jangan meremehkan orang lain dan jangan meremehkan apapun profesinya, karena itu mempunyai makna sendiri-sendiri. Mari kita memanusiakan manusia. Jangan lupa bahwa kita tercipta dari tanah dan akan kembali ke tanah. Kita tercipta dari tanah dan akan kembali ke tanah. Oleh karena itu, yuk semuanya mari berkata baik, bersikap baik, dan berperilaku baik. Semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih Pak Sugianto. Sama-sama. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di acara Zezure berikutnya. Terima kasih. Tentunya kita menyapa para penebar bahagia di rumah dengan salam bahagia. Saya bahagia. Dan saya penebar bahagia. Dadah. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugianto.